Isak tangis sejumlah siswa sekolah dasar negeri Ayah Baru, Merebo, Aceh Barat tak terbendung saat mengetahui sekolah mereka hendak ditutup. Pemerintah setempat berencana menutup sekolah negeri di Aceh Barat yang jumlah siswa tidak mencukupi standar nasional. Jika ditutup, orang tua harus memindahkan anak mereka ke sekolah lain yang jarak tempuhnya 5 km dengan akses dan medan cukup sulit. Siswa dan tenaga pendidik berharap pemerintah membatalkan rencana tersebut. Ingin kami berikan kepada pemerintah, tunjukkan, inginkan bagaimana kemajuan untuk sekolah kami, mulai fasilitas, sarana prasarana, bangku, untuk penunjang peningkatan kualitas pembelajaran kami. Sudah sering kami datang, berikan tapi tidak digubris, akses jalan yang belum aspal. Kami guru sangat berharap sekali pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk tidak menutup sekolah kami. Dinas Pendidikan Aceh Barat tengah membentuk tim khusus untuk mengkaji sebelum memutuskan penutupan sekolah yang jumlah siswanya tidak memenuhi standar nasional. Sekolah yang jumlah siswanya tidak memenuhi standar berpotensi akan ditutup. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Bupati. Kami sudah membentuk tim ini, sedang mempersiapkan SK untuk langsung terjun ke lapangan kepada sekolah-sekolah yang sasaran. Kalau memang nanti ternyata tidak memenuhi standar proses, ini nanti kita kembalikan pada Pak Bupati. Selain SD Negeri Ayah Baru, Merebo, ada 6 sekolah lain yang rencananya akan ditutup pemerintah Aceh Barat mulai dari jenjang SD hingga SMP. Penutupan sekolah ini akibat kekurangan siswa atau jumlah siswa yang tidak memenuhi standar. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Aceh Barat, Aceh. Saudara, lalu bagaimana nasib siswa yang sekolahnya terancam ditutup? Kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Husein Shah, yang sudah bergabung bersama Sapa Siang. Selamat siang, Pak Husein. Selamat siang, Pak. Pak Husein, ini kabarnya ada 7 sekolah yang terancam ditutup di Aceh Barat. Ini apa dasarnya, Pak? Itu sebagai wacana awal, Pak. Wacana awal setelah kita melihat kondisi real di lapangan, ternyata kan ada sekolah yang minimnya siswa memang sangat kurang. Sementara di situ juga butuh semacam sarana dan prasarana, ya kan? Maka oleh karenanya ada yang tercantum di data Poldik itu hanya ada yang 2 siswa. Ini kan, namun demikian kami sudah membentuk tim ini, tim Satgas namanya. Ini saya sudah buat SK-nya, tim analisis dan evaluasi pendirian, perubahan dan penutupan sekolah satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat. Ini kan nanti kita akan lakukan visitasi ke lapangan secara langsung. Ya. Ada beberapa stakeholder yang terlibat, seperti ada DPR Komisi 4 bidang pendidikan, kemudian ada DPKKD bidang aset, nanti bagaimana asetnya jika itu ditutup. Kemudian ada juga ditutup ataupun dipindah tempat lain ataupun regrouping yang kita rencanakan. Ada beberapa sekolah yang satu lokasi di dalam situ terdiri ada 3 sekolah ataupun 2 sekolah, satu lokasi yang sangat berdesak-desakan anak-anak. Nah ini kan, kemudian ada juga inspektur yang bagian pengawasan keuangan daerah. Jadi ini ada majelis pendidikan juga. Kita ini langsung, Pak, rencana kita dalam ini langsung visitasi ke lapangan untuk melakukan monitoring langsung, sehingga betul atau tidak
Ya, tadi temuan Anda juga menyebutkan bahwa ada satu sekolah yang mendaftar tuh 2 orang begitu, artinya sedikit siswa yang mendaftar gitu di 7 sekolah ini. Menurut Anda, mengapa bisa demikian? Mengapa sekolah-sekolah ini sedikit anak ataupun siswa yang mendaftar? Yang pertama gini Pak, yang pertama seperti SMP Kubu Capang itu kan daya dukungnya di situ kan cuma 1 SD misalnya kan. Jadi itu begitu masyarakatnya kurang, kemudian siswanya nggak ada, ya akhirnya kan sehingga apa yang terjadi di sekolah itu kekosongan siswa. Nah, jadi seperti Lung Baru, Sungai Mas. Nah, itu kan kalau kita tutup di Lung Baru, itu nanti mereka bisa diantarkan ke Gase yang sangat dekat gitu, ya kan. Kemudian lagi Tranlango di sana, ya kan juga begitu, ya kan. Jadi kan sebagai sebagai wacana ini, itu kan belum pasti Pak. Ini kami besok rencana langsung ke lapangan, ada beberapa tim yang sudah kita susun untuk memastikan apakah itu benar atau tidak. Jadi saya baru di kepala dinas hanya baru 5 bulan, bulan 5 kemarin dilantik ya. Tapi ini tentang pembenahan nanti pada satu saat kita mengarah kepada mutu pendidikan yang lebih baik di Aceh Barat. Oke, Pak Husein, gambar yang kami terima di Kompas TV saat ini memperlihatkan kepada pemirsa juga ada informasi dari SD Payabaro begitu, di mana anak-anak menangis ketika mendapatkan informasi bahwa sekolahnya akan ditutup. Bagaimana kemudian Anda merespons hal ini? Ya, kalau memang nanti ternyata sampai di sana ternyata memang benar-benar tidak memenuhi standar ataupun tidak sesuai dengan Permendikbud nomor berapa 36 ya kalau nggak salah ya, tentang siswa itu kena proses. Ya nanti kita cari solusi lain, misalnya di sana misalnya ada sekolah terdekat, ya kan yang namanya sekarang memang arus lalu lintas itu ataupun transportasi itu sudah kata-kata kan bisa diantar ke sekolah terdekat gitu kan. Nah ini yang kita harapkan. Kalau memang nanti ternyata memenuhi standar, ada seperti Arungan Lambali ini, mereka sudah membuat pernyataan bahwa anak-anak di desa itu yang sudah dikasih tempat lain, nah seperti ini. Mereka membuat pernyataan, kepala desanya langsung datang ke sini bahwa mereka akan memenuhi siswa yang sudah diberikan ke sekolah lain, akan mereka jemput. Ini perjanjian kepala desa nih Pak. Ini yang dilakukan oleh Arungan Lambali. Oke, kemudian katakanlah begitu yang terburuk adalah harus ditutup. Solusi apa yang ditawarkan? Karena memang ada juga siswa yang jauh ke sekolah begitu jaraknya apabila memang harus dipindahkan sekolahnya. Bagaimana solusinya Pak? Ya, solusinya tentu nanti ada solusi yang kita tawarkan nanti di sana. Apakah nanti ada semacam angkutan yang disediakan oleh apakah itu kecamatan, apakah itu pemerintah daerah, itu kan belum tahu. Ini kan setelah kita lakukan visitasi, nanti kita membuat sebuah narasi untuk menyerahkan kepada pimpinan. Apakah itu kesimpulannya kan ada pimpinan, bukan dinas pendidikan, bukan saya, tapi ada bupati, ada wakil bupati, dan sekda dan stakeholder lainnya, OPD lainnya. Jadi ini kan semacam ada keputusan nanti ada Komisi 4 DPR untuk apakah jalan terakhir itu ditutup atau tidak. Nah, ini kan sebagai wacana. Namun demikian makanya kami sepakat dan punya niat baik. Yang pertama dijalankan atau tidak. Namun kita mencari solusi secara bersama-sama nanti termasuk kepala desa setempat ataupun camat setempat untuk tujuan akhir anak-anak sekolah itu mendapat pendidikan yang juga merata ya. Ini.
Oke, tentunya harapan kita bersama solusi yang terbaik akan segera ditemukan begitu, terutama untuk anak-anak yang memang memiliki masa depan yang masih sangat panjang. Terima kasih Kak Dinkes Aceh Barat atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Sehat selalu.